Apa pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan pendidikan PAI? Oh iya, pentingnya teknologi untuk kemajuan pendidikan dalam hal ini di mana kita hidup di era globalisasi ataupun era teknologi. Kalau misalkan disebut dalam bahasa industrinya adalah dunia industri, era industri 4.0 yang mana manusia dituntut untuk bisa mengakses teknologi agar bisa mengakses semua hal yang diperlukan di dalam kehidupannya. Khususnya dalam dunia pendidikan, pendidikan sangat membutuhkan terhadap teknologi sebagai proses pembelajaran dan sebagai media pembelajaran. Karena dengan pendidikan, karena dengan teknologi, pendidikan mampu tersampaikan dengan baik, baik itu dari segi penyampaian maupun dalam segi metode pembelajarannya. Khususnya bagi guru dituntut untuk bisa menguasai menguasai terhadap teknologi. Dan dalam hal ini pula, teknologi sangat membantu peran guru dalam mengajar dan sangat membantu eh, para siswa untuk memahami terhadap pembelajaran. Karena pada dasarnya teknologi ini merupakan landasan ataupun hal yang bisa merangsang terhadap transformasi pemahaman ilmu pengetahuan gitu, sehingga menjadikan pembelajaran ini lebih menarik daripada pembelajaran yang konvensional seperti biasanya gitu. Dan khususnya di dalam pendidikan PAI, yang mana pendidikan PAI ini sifatnya cenderung statis, yang hanya berlaku pada tatap muka seperti pendidikan konvensional biasa, maka dengan hadirnya teknologi diharapkan kepada guru ataupun pendidik bisa menggunakan, bisa mengeksploitasi teknologi ini dengan lebih baik lagi. Sehingga dalam hal prosesi pembelajarannya, selain bisa dipahami oleh peserta didik, teknologi pun bisa memberikan aspek positif. Kenapa bisa dikatakan bisa ngasih atau memberikan aspek positif? Karena dengan menampilkan sesuatu yang beda, khususnya dalam pembelajaran ataupun dalam dunia pendidikan, yang keluar daripada kebiasaan, seperti biasa yang halnya pendidikan konvensional, maka akan merangsang dan memacu terhadap motivasi peserta didik untuk belajar gitu. Tatkala sudah dipacu motivasinya, semangatnya untuk belajar, otomatis dia ataupun peserta didik dapat memahami konsepsi belajar itu dengan baik, dapat memahami ilmu pengetahuan dengan baik dengan hadirnya teknologi ataupun sebagai media ataupun sebagai metode pembelajarannya, maka kan bisa dilakukan dengan baik. Mungkin seperti itu untuk konsepsi dalam hal di dunia pendidikan. Intinya dapat mempermudah guru dan mempermudah murid ataupun peserta didik. Mempermudah guru untuk menyampaikan pembelajaran dan mempermudah murid ataupun peserta didik untuk menyerap pembelajaran. Mungkin seperti itu. Lalu untuk kemajuan umat Islam dalam berdakwah itu gimana? Pentingnya teknologi dalam kemajuan umat Islam. Untuk kemajuan umat Islam dalam berdakwah adalah teknologi ini menjadi sarana. Teknologi ini menjadi sarana di mana sekarang manusia hidup di zaman teknologi yang kesehariannya hidupnya di HP, hidupnya di teknologi gitu. Jadi kan sekarang manusia nggak bisa lepas daripada teknologi ataupun daripada media, yang mana tiap hari pasti manusia ngakses gitu. Dan menjadi hal positif sekali jika teknologi yang ada ataupun fasilitas yang ada itu bisa dimanfaatkan sebagai ladang dakwah kita, bisa dimanfaatkan sebagai alat kita berdakwah,
Sehingga tatkala sudah dijadikan sebagai alat kita berdakwah, menyebar kebaikan, menebarkan kebaikan lewat teknologi yang kita gunakan, maka ada kemajuan gitu. Kemajuannya bisa dalam segi men-share dakwah kita, ataupun bisa men-share hal apapun itu yang sifatnya positif, baik dari segi aplikasi, kemudian dari segi websitenya, kemudian website Islamnya seperti apa, memahami fikihnya seperti apa, memahami tafsirnya seperti apa, memahami hadisnya seperti apa, gitu. Kita bisa akses dengan teknologi yang ada, sehingga tatkala kita membutuhkan suatu ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Islam, untuk memajukan peradaban kita, peradaban Islam sendiri, dengan hadirnya teknologi itu sangat mempermudah, sehingga sebetulnya umat Islam tuh nggak ada bahasa untuk ketertinggalan pada saat ini. Karena kenapa? Karena fasilitas udah ada, sudah penuh, sudah memenuhi kebutuhannya gitu. Yang jadi pertanyaan, kok kenapa nggak diakses? Seharusnya kan kalau sekiranya sudah ada fasilitas yang tersedia, kita bisa ngakses tuh dan bisa ngemanfaatinnya gitu. Makanya dalam hal ini penting sekali gitu adanya bimbingan terhadap pentingnya teknologi untuk inilah, untuk itulah gitu. Untuk apa? Ya untuk hal-hal positif senantiasa dikembangkan gitu. Khususnya ya dalam hal pembelajaran, kemudian hal lainnya gitu. Sehingga bisa dikembangkan untuk menjadi sarana yang baik gitu dengan hadirnya teknologi ini gitu. Jadi intinya itu, bahwasanya teknologi ini menjadi sarana dakwah yang baik, baik itu dalam hal tadi, baik dalam segi aplikasi, website, dan lain sebagainya, bisa dikembangkan sebagai bahan teknologi. Karena pada dasarnya pada zaman dulu juga Islam sebenarnya sudah masuk kepada masa kejayaan, baik dalam dinasti Abbasiyah maupun dalam dinasti eh, Turki Utsmani, di mana Islam sudah mengalami abad kejayaan, yang mana di situ tumbuh filsuf, kemudian tumbuh ulama-ulama, kemudian tumbuh juga ilmuwan-ilmuwan, yang mana menjadi tumpuan pada saat ini, bahwasanya yang menjadi titik kembang ataupun titik batu pertama peletakan bahwasanya teknologi maju itu sebenarnya adalah umat Islam gitu. Kalau dulu bisa dengan belum adanya teknologi, kenapa sekarang kok nggak bisa gitu dengan adanya fasilitas yang ada? Seharusnya kan lebih bisa. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan dalam hal dakwah ataupun dalam hal penyebaran peradaban Islam untuk kemajuan, insya Allah akan lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin itu. Lalu untuk kemajuan berbisnis itu Oh iya, untuk kemajuan berbisnis, dalam hal ini teknologi sangat mensupport kemajuan di dalam bisnis ataupun dalam hal pekerjaan. Karena di dalam teknologi memiliki prinsip menyebar luas, memiliki prinsip manusia siapapun yang menggunakan teknologi bisa mengakses. Jadi tatkala teknologi digunakan dalam hal berbisnis, otomatis siapapun bisa mengakses terhadap teknologi yang kita gunakan, terhadap alat yang kita gunakan gitu. Teknologi dalam hal ini bisa menjadi alat pengembangan bisnis, dan bisa menjadi alat sebagai format administratif yang lebih rapih lagi gitu. Tatkala format administratif ataupun pengembangan usaha ini melibatkan teknologi di dalamnya, maka akan lebih mempermudah proses monitoring, kemudian lebih mempermudah kepada proses penulisan administrasi, bahkan lebih mempermudah juga dalam strategi marketingnya gitu. Bagaimana sih caranya memperluas jangkauan dalam hal bisnis ini? Maka tatkala manusia memiliki kelemahan ataupun memiliki keterbatasan, mungkin itu lebih tepatnya, memiliki keterbatasan untuk susah mengakses hal-hal yang tempat-tempat yang jauh, maka dengan hadirnya teknologi ini akan lebih mempermudah gitu. Gimana sih akses yang jauh bisa kita tempuh? Makanya ada teknologi ini senantiasa mempermudah. Tapi di sisi lain teknologi juga memiliki
hal negatif atau aspek negatifnya ya, nggak selalu dalam hal positif, tapi diarahkan untuk senantiasa bisa menjadi hal positif. Contohnya seperti ini aja, kita ini lebih cenderung kepada benda ataupun alat dibandingkan dengan orang. Semisal di TV itu ada iklan HP, semisal diiklanin sama Afgan sama Jessica Mila. Yang kita lihat bukan Afgan sama Jessica Mila-nya yang mesra-mesraan, tapi yang dilihat HP-nya apa sih, merek apa sih, kameranya kayak gimana sih, bagus nggak, oh foto kucing bagus ternyata gitu, oh foto ini bagus, ternyata yang dipedulikan atau yang lebih disorot adalah HP-nya gitu. Itu kekurangannya gitu, yang jadi senantiasa lebih mementingkan teknologinya daripada mementingkan terhadap pandangan kepada manusianya gitu. Sehingga ya mungkin itu emang sarana sebagai sarana berbisnis, tapi memberikan anggapan ataupun memberikan asumsi bahwasannya lebih ke teknologinya gitu, bukan lebih ke kualitasnya seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ke depan teknologi sebagai alat ini senantiasa bisa positif, tidak hanya banyak negatifnya aja gitu. Mungkin seperti itu. Terus untuk kemajuan berpolitik, Kemajuan politik dalam hal ini, politik itu kita lihat ke zaman dulu bahwasanya politik itu sulit diakses dan politik itu sifatnya tertutup, tidak terbuka. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan politik itu politik terbuka lah, politik itu transparan lah, tapi karena mungkin jauhnya akses untuk menempuh seperti apa sistem daripada politik itu sendiri, maka kita sulit untuk mengaksesnya. Tapi dengan hadirnya teknologi, kita bisa mengakses politik, kita bisa tahu sistem yang berlaku, bisa tahu bagaimana berjalannya suatu sistem politik yang terjadi gitu. Dan ada manfaatnya juga dengan hadirnya teknologi ini. Kita bisa mengakses kegiatan, kemudian kita bisa mengakses info terbaru daripada politik yang terjadi. Meskipun yang terjadi sekarang ya gitu, isu lagi, tapi tidak menutup kemungkinan karena setiap hal itu ada positif dan negatifnya. Tapi diharapkan dengan hadirnya teknologi ini senantiasa memberikan ke arah positif gitu, nggak hanya ke negatifnya aja. Intinya di dalam politik ini bisa ngasih akses jalan terbuka untuk menampakkan politik yang lebih transparan sehingga bisa diketahui oleh rakyat luas, oleh masyarakat luas tentang sistem politik yang terjadi gitu, sehingga tidak tertutup dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan mungkin di masyarakat, sehingga ngasih ngasih pandangan positif aja gitu terhadap masyarakat mungkin dengan hadirnya teknologi ini. Baik, ya di samping adanya pencitraan ataupun apa gitu, itu hal yang berbeda, tapi mungkin yang akan diambil ataupun yang akan diserap oleh masyarakat mungkin eh, hal positifnya aja gitu. Itu diharapkan seperti itu sih dengan adanya teknologi. untuk kemajuan sosial itu bagaimana? Kemajuan sosial, ini yang agak susah gitu. Agak susahnya kayak gimana? Agak susahnya pada dasarnya teknologi itu yang di sisi lain untuk mempermudah, tapi di sisi lain juga teknologi itu malah dia menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, sehingga akan berkurang rasa sosialisasi dengan orang sekitar, tapi lebih mengedepankan rasa sosialisasi dengan orang yang jauh daripada kita gitu. Dan di dalam teknologi pula, di ruang lingkup sosial ini juga gitu, kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh gitu, dengan orang yang jauh bisa menjadi alat
ataupun media kita buat kangen-kangenan lah, buat saling berkomunikasi lah, kemudian bisa ngasih info ini info itulah gitu. Intinya banyak hal positifnya di samping hal negatifnya juga gitu. Dan yang sangat begitu nampak di dalam sosial ini adalah eh, apa namanya, hilangnya nilai-nilai kepercayaan satu sama lain gitu. Nilai-nilai kepercayaan itu hilang karena mungkin lihat postingannya seperti apa, lihat statusnya seperti apa, lihat storynya seperti apa gitu, jadi hilang. Sehingga lingkup daripada ruang privasinya berkurang. Hilangnya nih apa tadi, hilangnya kepercayaan dan berkurangnya lingkup atau ruang privasi. Privasi kita segalanya ketahuan karena kita banyak ngeluh tuh di WA, banyak ngeluh tuh di medsos gitu. Jadi ketahuan gitu. Sebenarnya itu tuh nggak perlu untuk kita akses, tapi karena manusia memiliki hak masing-masing untuk akses, manusia memiliki hak masing-masing buat apa namanya, mengeksplorasi rasa yang dia rasakan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kan. Tadi juga di sisi lain ada positifnya, di sisi lain ada negatifnya. Intinya itu daripada sosial ini, tapi diharapkan dengan hadirnya teknologi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin karena merupakan fasilitas yang begitu penting gitu kan. Fasilitas yang begitu penting karena mungkin peradaban zaman masa ke masa akan berbeda dan akan dituntut pula kemajuannya, dan dituntut pula kemajuan-kemajuan berikutnya, sehingga menghasilkan begitu banyak kemajuan intinya untuk kehidupan ini gitu. Untuk kehidupan ini senantiasa diharapkan lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ke depannya. Bukan malah mundur dengan hadirnya fasilitas yang ada, bukan malah meninabobokan dengan hadirnya fasilitas yang ada, tetapi lebih memberikan semangat dan motivasi untuk kemajuan bersama sih intinya gitu, baik dalam hal pendidikannya lah, hal sosialnya, hal budayanya, hal politiknya gitu, dan hal-hal yang lain sebagainya termasuk hal agama. Dengan hadirnya pendidikan ini, dengan hadirnya teknologi ini diharapkan bisa lebih memajukan kepada semuanya. Di samping ada hal-hal negatif yang harus kita perhatikan dan yang harus kita jadikan sebagai peringatan mungkin bagi diri kita. Mungkin itu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada perkataan mungkin yang kurang berkenan ataupun ada kelakuan yang saya yang kayak gini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Ya, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.